Kita lanjut bahas PTTH Kasarapi episode 676. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari seorang Soyen dibuat benar-benar terkejut ketika 10 budak api yang telah dihancurkan kini bersatu kembali dan kemudian berubah menjadi budak api dengan tubuh sangat kekar. Bahkan kekuatan di dalam tubuhnya telah mencapai reinkarnasi kelima. Hal itu telah menimbulkan kegelisahan di dalam hati dari seorang Soyen. Dan kemudian Soyen pada saat ini juga mengatakan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kali ini fluktuasi energi yang berwarna oranye dan juga emas juga menyembur keluar dari dalam tubuh budak api bertubuh kekar ini. Hal tersebut membuat Soyen kembali mengatakan itu sebenarnya adalah kekuatan dari api reinkarnasi surgawi. Budak api ini sudah memiliki kekuatan reinkarnasi kelima, ditambah fluktuasi energi dari api suci peringkat ketiga yang merupakan api reinkarnasi surga. Hal itu benar-benar membuat Soyen tidak berani meremehkan sosok dari budak api bertubuh kekar yang berada di hadapannya. Di sisi lain, pertempuran juga telah terjadi antara Tang Feng dan juga budak-budak api yang lainnya bersama dengan 3 orang yang lain yang juga telah melawan budak-budak api tersebut. Namun tidak ada di antara mereka yang mampu menghancurkan satu pun tubuh dari budak api seperti apa yang dilakukan oleh Soyen. Hal itu membuat Tang Feng telah menjaga jarak dari budak api dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah Soyen sambil berkata, kekuatan Soyen ini memang tidak boleh diremehkan. Tapi aku khawatir selanjutnya akan ada pertunjukan yang jauh lebih menarik antara Soyen melawan budak api yang telah bertransformasi. Sementara manusia api reinkarnasi surgawi kali ini melirik pada dewa reinkarnasi 6 jalan yang berada di sebelahnya sambil mengatakan, Raja, aku akan segera mengurus orang-orang ini dan aku juga harus bisa mendapatkan api suci dari kedua bocah itu. Dengan tambahan api suci yang mereka miliki, seharusnya aku bisa menekan dewa jahat peringkat ke-6 yang berada di dalam tempat ini. Setelah berkata kepada dewa reinkarnasi 6 jalan yang berada di sampingnya, kali ini pandangan mata dari manusia api reinkarnasi surgawi kembali melihat pada budak api bertubuh kekar yang berada di hadapan dari seorang Soyen dan kemudian dia mengatakan, budak api, lakukanlah, hancurkan bocah itu dan kemudian ambil api suci yang berada di dalam tubuhnya. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen sedikit tersenyum dan tiba-tiba saja dia mengatakan, oh ternyata dia masih belum menyerah untuk mendapatkan api suci di dalam tubuhku. Jika begitu, aku ingin melihat apakah budak apimu ini memiliki kemampuan untuk merebut api suciku. Mari kita lakukan pertempuran api suci. Aku sangat merindukan hal ini. Soyen melambaikan tangannya dan kemudian 6 api telah keluar di dalam tubuhnya yang kemudian berputar-putar. Budak api bertubuh kekar tiba-tiba saja mengatakan, penyusup, kau harus mati. Tanpa ragu lagi, budak api bertubuh kekar itu pun melesat dengan sangat cepat untuk memberikan serangan pada Soyen. Namun Soyen yang tanpa rasa takut hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, rasakanlah badai jiwa. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan jiwa yang luar biasa telah dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen dan kemudian hal itu pun menghantam tubuh dari budak api bertubuh kekar ini. Bahkan badai kekuatan jiwa milik Soyen juga telah menyebar dalam seketika. Hal itu membuat Tang Feng dan juga 3 yang lainnya benar-benar terkejut dengan kekuatan jiwa milik Soyen. Mereka untuk saat ini tidak ada yang berani melakukan provokasi terhadap seorang Soyen. Di sisi lain, ular naga laut Nether yang tadinya bertarung dengan salah satu budak api kali ini telah menjaga jarak mundur dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah Soyen sambil berkata, kekuatan Soyen ini sebenarnya memang luar biasa. Dia benar-benar memenuhi reputasi sebagai orang yang sangat dilindungi oleh Kaisar Iblis. Budak api bertubuh kekar yang telah terhantam oleh kekuatan badai jiwa milik Soyen. Tubuhnya terus terdorong mundur, namun detik berikutnya dari dalam tubuh itu telah mengeluarkan api yang berwarna oranye dan emas dengan fluktuasi yang lebih mengerikan lagi. Tiba-tiba saja budak api bertubuh kekar ini telah mengangkat telapak tangannya dan kemudian dia mengatakan, titik reinkarnasi jalan surga. Sebuah fluktuasi energi yang berwarna emas dan juga oranye telah berkumpul di telapak tangan tersebut
dan kemudian hal itu seolah-olah akan menghancurkan badai jiwa milik Soyen. Kali ini Soyen ketika menyaksikan energi yang berkumpul di telapak tangan itu hanya bisa mengatakan sebenarnya itu merupakan seni abadi tingkat atas. Pada akhirnya kekuatan itu telah benar-benar dilepaskan dari telapak tangan budak api bertubuh kekar dan kemudian melesat dengan sangat cepat menuju ke arah dari Soyen. Namun tanpa disangka-sangka, Yun Yun kini telah langsung meluncur secepat kilat sambil berteriak, "Tebasan pedang Kaisar Surgawi Taiji!" Sinar cahaya perak telah dilepaskan dari dalam pedang milik Yun Yun dan kemudian hal itu pun beradu dengan energi oranye emas yang telah meluncur ke arah Soyen. Lalu diar, terjadi sebuah ledakan yang cukup luar biasa. Tubuh dari Yun Yun kali ini telah langsung terpental mundur cukup jauh dan Soyen melesat dengan cepat lalu menangkap tubuh dari Yun Yun tersebut. Pada akhirnya Soyen pun mengatakan, "Yun Yun, apakah kau sudah gila?" Yun Yun mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, kemudian dia mengatakan, Aku hanya ingin membantu dirimu." Soyen pun kemudian menimpali, "Kau benar-benar ceroboh. Seandainya kekuatan itu tidak mampu ditahan oleh serangan dari pedangmu, maka hal itu akan menghantam tubuhmu dan membuatmu terluka parah. Apakah kau tidak berpikir sejauh itu?" Raut wajah dari seorang Yun Yun telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia pun hanya mengatakan, "Soyen, kau?" Akhirnya Soyen pun melepaskan tubuh dari Yun Yun dan kemudian dia mengatakan, "Tetaplah berada di dalam tempat ini. Senior ular naga laut Nether, tolong jaga dia untuk diriku." Setelah berkata seperti itu, Soyen kembali melesat maju dan akan berhadapan dengan budak api bertubuh kekar. Tang Feng ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, apakah pada akhirnya Soyen akan benar-benar menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki. Soyen pun menatap tajam dengan penuh kemarahan pada budak api bertubuh kekar yang berada di hadapannya dan kemudian dia pun berkata, "Meskipun kau adalah budak api tapi kau memiliki kekuatan api suci di dalam tubuhmu. Mari kita lihat api siapa yang jauh lebih kuat." Tanpa ragu lagi, Soyen melambaikan tangannya dan kemudian kekuatan 6 api yang jauh lebih luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen dan itu semuanya adalah sumber api suci. Tang Feng dan juga 3 orang lainnya ketika melihat hal seperti ini hanya bisa mengatakan itu semua sebenarnya adalah api suci yang asli. Salah seorang tiba-tiba saja berkata, "Bagaimana bisa? Api suci satu saja sudah sangat luar biasa, tapi sebenarnya Soyen memiliki 6 api suci di dalam tubuhnya secara bersamaan." Di sisi lain, manusia api reinkarnasi surgawi ketika menyaksikan hal seperti ini juga nampak terkejut dan kemudian dia berkata, "Tidak kusangka bocah ini memiliki 6 api suci, dia benar-benar monster." Namun sayang sekali, meskipun bakatnya cukup luar biasa, tapi di dalam tempat ini ada bahaya yang jauh lebih menakutkan dan aku harus bisa mendapatkan api suci yang dia miliki untuk menghancurkan tempat ini bersama-sama dan menghilangkan kejahatan yang telah kita tekan dalam kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Pandangan mata dari manusia api reinkarnasi surgawi sebenarnya penuh dengan penyesalan. Bagaimanapun juga orang seperti Soyen adalah bakat luar biasa yang tidak bisa disia-siakan. Namun di dalam tempat ini juga ada bahaya yang lebih mengerikan, yaitu Dewa Jahat peringkat ke-6. Apabila manusia api reinkarnasi surgawi tidak bisa mendapatkan api suci milik Soyen dan kemudian menghancurkan seluruh tempat ini, kemungkinan Dewa Jahat peringkat ke-6 akan kembali muncul di dunia dan kemudian menimbulkan keributan atau bahaya yang jauh lebih menakutkan bagi seluruh dunia 1000 besar. Tentu saja hal seperti ini tidak akan pernah dibiarkan oleh api suci yang merupakan para musuh utama dari ras jahat asing. Detik berikutnya Soyen telah mengubah segel tertentu dan kemudian dia juga mengaktifkan mantra api di dalam tubuhnya. Tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat panas keluar dari dalam tubuh Soyen. Lalu hal seperti ini berubah menjadi koali api kecil. 6 api suci yang berputar-putar di sekitar tubuh dari Soyen tanpa ragu-ragu langsung dimasukkan ke dalam koali api yang berada di hadapannya dan kemudian fluktuasi energi yang sangat mengerikan terpancar dari dalamnya.
Namun tepat ketika Soyen baru saja melakukan hal seperti ini, udara hitam yang pekat dengan aura yang benar-benar jahat telah menyusup keluar dari bawah lantai yang tadinya dijaga oleh para budak api, dan kemudian secara perlahan energi hitam telah menyebar di dalam tempat ini, membuat orang-orang seperti Tang Feng, ular naga, Laut Nether, dan juga yang lainnya, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat suram. Karena baru kali ini mereka merasakan kekuatan jahat yang luar biasa, dan fluktuasi itu adalah kekuatan seorang dewa jahat. Melihat kuali api yang telah muncul di hadapan dari seorang Soyen membuat raut wajah dari manusia api reinkarnasi surgawi cukup terkejut, dan kemudian dia secara spontan mengatakan sebenarnya itu merupakan artefak ilahi 7 dunia yang bernama Kuali Dewa Api. Fluktuasi kekuatan dari api suci yang sangat menakutkan tersebar dari dalam kuali api kecil milik Soyen, dan kemudian akan memberikan tekanan pada tubuh budak api kekar. Namun detik berikutnya, energi hitam yang baru saja menerobos keluar dari bawah lantai telah memberikan tekanan yang luar biasa terhadap fluktuasi api suci milik Soyen tersebut, dan bahkan kali ini tubuh dari Soyen juga tidak mampu melakukan pergerakan. Hal itu telah membuatnya mengatakan, sial, kekuatan ini adalah kekuatan roh jahat asing yang sangat menyebalkan. Di sisi lain, Yun Yun dan juga yang lainnya telah melihat kemunculan dari asap hitam yang sangat mengerikan seperti itu, dan kemudian Tang Feng pun kali mengatakan apa itu sebenarnya. Detik berikutnya, Soyen yang tubuhnya telah terkena tekanan dari asap hitam, dia telah mengalami berbagai emosi yang tidak biasa. Itu adalah emosi sedih, marah, senang, kecewa, dan juga yang lainnya. Bahkan budak api bertubuh kekar dan juga para budak api yang lainnya yang kali ini juga telah terkena fluktuasi dari energi hitam. Mereka semuanya hanya bisa terdiam dan juga terpaku, tidak melakukan pergerakan apapun. Tiba-tiba saja manusia api reinkarnasi surgawi melambaikan tangannya sambil berkata, "Kembali kalian semuanya." Mendengarkan perintah seperti itu membuat para budak api dan juga budak api bertubuh kekar semuanya mundur dan kembali ke posisi masing-masing. Selanjutnya, tubuh dari manusia api reinkarnasi surgawi ini melesat ke arah Soyen. Dia mengeluarkan kekuatan api suci yang berwarna oranye dan emas, lalu menyentuh kekuatan hitam yang telah menyelimuti tubuh dari Soyen hingga akhirnya pung! Kekuatan hitam itu pun terlepas dari tubuh Soyen, dan kemudian manusia api reinkarnasi surgawi ini pun berkata, "Bocah kecil, anggap saja kau memiliki keberuntungan di dalam tempat ini. Cepat pergilah, jika tidak maka kalian semuanya akan mati." Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Tidak, aku tidak akan pernah pergi kemanapun." Hal itu membuat manusia api reinkarnasi surgawi ini berkata, "Apakah sebenarnya kau sedang cari mati? Kau benar-benar tidak paham bahaya apa yang berada di dalam tempat ini." Soyen hanya tersenyum, dan kemudian dia berkata, "Senior, apakah sebenarnya kekuatan hitam ini merupakan sisa kekuatan dari dewa jahat?" Manusia api reinkarnasi tiba-tiba saja mengatakan, "Jika iya kenapa? Jika tidak juga kenapa? Itu bukan sesuatu yang harus kau ketahui. Untuk saat ini, kepulan energi yang berwarna hitam kembali meluncur untuk memberikan tekanan pada seorang Soyen, dan lagi-lagi manusia api reinkarnasi ini pun melambaikan tangannya yang membuat kepulan energi hitam itu kembali terdorong mundur. Bahkan dengan kekuatan api suci yang luar biasa, hal itu tidak mampu memusnahkan sepenuhnya energi hitam ini dan hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Hal itu menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan dari dewa jahat peringkat ke-6. Detik berikutnya, energi hitam yang sangat mengerikan kembali keluar dari dalam lantai, dan kemudian hal seperti itu akan menyelimuti seluruh tempat ini. Namun manusia api reinkarnasi surgawi ini kembali melambaikan tangannya, dan sinar energi yang berwarna oranye emas kini meluncur dalam seketika, lalu dadadar bertabrakan dengan energi hitam itu, dan kemudian menimbulkan ledakan yang sangat besar. Dan lagi-lagi energi hitam
hanya mampu ditekan tanpa bisa dimusnahkan. Raut wajah dari ular naga, Tang Feng, dan juga yang lainnya telah berubah menjadi sangat jelek ketika menyaksikan betapa berbahayanya energi dan juga asap hitam yang telah muncul dari bawah lantai. Detik berikutnya Soyen melihat pada manusia api reinkarnasi surgawi sambil mengatakan, "Senior, apakah kau masih ragu? Pada saat ini aku memiliki kuali dewa api dan menggunakan artefak ini mungkin aku bisa menghilangkan energi jahat atau bahkan menghancurkan dewa jahat peringkat ke-6 yang berada di dalam tempat ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat manusia api reinkarnasi surgawi ini terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menimpali artefak ilahi 7 dunia. Kuali dewa api memang sangat kuat, tapi kekuatanmu masih terlalu lemah. Dan bahkan dengan kekuatan gabungan kita saat ini, mungkin kita masih tidak akan mampu menghadapi kekuatan dari dewa jahat peringkat ke-6 yang masih tersegel. Pandangan mata dari Soyen telah berubah menjadi sangat tajam dan kemudian dia menimpali perkataan dari manusia api reinkarnasi ini. "Senior, pada saat itu, Dewa Reinkarnasi 6 Jalan yang telah mengendalikan api suci peringkat ketiga yaitu dirimu, berusaha dengan keras untuk bisa melenyapkan Dewa Jahat peringkat ke-6 dari ras jahat asing. Meskipun itu harus mengorbankan dirinya sendiri, dan apa yang dilakukan Dewa Reinkarnasi 6 Jalan pantas dihormati sebagai seorang pahlawan oleh siapapun di dalam dunia ini. Meskipun aku tahu bahwa saat ini Dewa Reinkarnasi 6 Jalan telah meninggal di dalam tempat ini, andai dia bisa berbicara, mungkin dia tidak akan pernah ingin melihat dunia ini kembali dikuasai oleh kejahatan. Selain itu, sebagai pengendali dari api suci, bahkan jika aku tercabik-cabik di dalam tempat ini, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk melenyapkan dewa jahat yang telah kalian tekan selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Sekalipun aku harus mempertaruhkan segalanya, aku tidak ingin tempat pemakaman dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan ini dirusak oleh ras jahat asing." Manusia api reinkarnasi kemudian mengatakan, "Tapi seluruh tempat ini telah dikuasai olehnya. Begitu Dewa jahat peringkat ke-6 ini kembali terbangun, maka kita semuanya akan mati." Keberanian dari seorang Soyen benar-benar telah mengingatkan manusia api reinkarnasi ini dengan keberanian dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan, dan itu telah membuatnya merasa cukup kagum dan takjub dengan seorang Soyen. Tapi bagaimanapun juga, pada pertempuran saat itu, Dewa Reinkarnasi 6 Jalan ditambah dengan kekuatan api suci peringkat ketiga hanya mendapatkan kemenangan yang tipis, dan dia tidak benar-benar mampu melenyapkan dewa jahat peringkat ke-6 dan hanya bisa menyegelnya di dalam tempat ini. Apabila dewa jahat peringkat ke-6 kembali lolos dari dalam segelnya, maka dia akan menimbulkan kejahatan dan juga kehancuran di mana-mana seperti pada saat itu. Pandangan mata dari Soyen kembali melihat pada manusia api reinkarnasi dan kemudian dia mengatakan, "Senior, kau tidak perlu ragu-ragu lagi. Jika kau tidak segera mengambil keputusan, maka kekuatan jahat di dalam tempat ini akan benar-benar meluap, dan itu menyebabkan kehancuran dari dunia. Aku memiliki 6 api suci di dalam tubuhku, serta banyak kemampuan lain seperti kuali dewa api, dan aku ingin membuat kesepakatan dengan dirimu." Manusia api reinkarnasi cukup terkejut dan kemudian dia mengatakan, "Membuat kesepakatan? Apa itu?" Soyen pun kemudian menimpali, "Jika aku berhasil melenyapkan dewa jahat peringkat ke-6, aku harap senior akan memberitahukan pada diriku tentang asal-usulmu dengan tekad yang membara. Api suci peringkat ketiga sangatlah penting bagi diriku." Manusia api reinkarnasi kemudian berkata, "Tapi bagaimana jika kau kalah?" Soyen kemudian menimpali, "Jika aku kalah, maka aku Soyen sebagai keturunan dari klan Xiao akan meledakkan 6 api suci untuk membentuk garis lintang api suci dan kemudian secara permanen menyegel tempat ini, lalu menggantikan senior." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat pandangan mata
dari manusia api reinkarnasi cukup berbinar, dan kemudian dia juga memiliki kekaguman yang luar biasa. Lalu sedikit tersenyum dia berkata, "Baiklah, jika begitu maka raja ini akan menemani dirimu dalam kegilaan." Setelah tertawa, manusia api reinkarnasi kemudian mengeluarkan kekuatan api suci yang berwarna oranye dan emas untuk menyelimuti seluruh tempat ini. Namun energi-energi hitam juga terus-menerus keluar dari bawah lantai. Pandangan mata dari manusia api reinkarnasi ini melihat pada kelompok Tangfeng dan juga yang lainnya sambil berkata, "Jika kalian tidak mau mati di dalam tempat ini, cepat keluar. Bagaimanapun juga orang-orang ini hanya akan menjadi beban saja dan tidak ada gunanya di dalam tempat ini, karena mereka tidak memiliki api suci di dalam tubuh untuk menangkal kekuatan ras jahat asing." Pada saat itu, Dewa Reinkarnasi 6 Jalan yang juga telah mengendalikan api suci peringkat ketiga telah bertarung melawan Dewa Jahat peringkat ke-6 dari ras jahat asing, dan kemudian tidak mampu mengalahkannya. Dewa Reinkarnasi 6 Jalan yang sudah terluka telah menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk menyegel Dewa Jahat peringkat ke-6 di dalam tempat ini, dan dia juga telah memerintahkan api suci peringkat ketiga itu yang kemudian berubah menjadi manusia api suci untuk menjaga tempat ini. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan segel yang telah ditinggalkan oleh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan menjadi semakin melemah, dan kemudian fluktuasi energi dari Dewa Jahat peringkat ke-6 yang selama ini telah tersegel sedikit demi sedikit merembes keluar dari dalamnya. 3 orang yang berada di samping dari seorang Tangfeng tiba-tiba saja berkata, "Sial, ayo semuanya, kita segera pergi dari dalam tempat ini. Di luar sana masih banyak harta yang bisa kita dapatkan daripada kita berada di dalam tempat ini dan kemudian mati akibat kekuatan jahat itu." Tanpa ragu-ragu lagi, ketiga orang tersebut langsung melarikan diri, dan kemudian pandangan mata dari Soyen melihat ular naga laut Nether sambil mengatakan, "Senior, kau juga tidak memiliki api suci. Lebih baik kau segera tinggalkan tempat ini saja." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat ular naga laut Nether hanya bisa mengatakan, "Baiklah jika begitu, Soyen, jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa lagi di luar sana." Tanpa ragu, ular naga laut Nether ini juga pergi dalam seketika, dan sekarang 3 orang yang tersisa di dalam tempat ini hanyalah Soyen, Yun, dan juga Tangfeng. Entah apa yang dilakukan oleh orang ini, dia benar-benar memiliki keberanian untuk tidak meninggalkan tempat ini seperti yang lainnya. Selanjutnya manusia api reinkarnasi berkata pada Soyen, "Di bawah dari tempat ini terdapat tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6 yang telah ditekan oleh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Hanya dengan kita bekerja sama untuk menemukan jasadnya dan kemudian menghancurkan jasad itu, maka kita punya kesempatan untuk melenyapkan kesadaran dari Dewa Jahat peringkat ke-6." Setelah mengatakan hal seperti ini, manusia api reinkarnasi menyebarkan api oranye emas dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal seperti itu telah menyelimuti seluruh tempat ini, yang kemudian formasi besar benar-benar terlihat. Menyaksikan formasi emas seperti itu membuat Soyen kemudian berkata, "Sungguh formasi yang sangat mengerikan." Selanjutnya Yun mendekati Soyen, dan keduanya pun saling berpandangan. Jelas pada saat ini mereka berdua tidak peduli dengan kehadiran dari seorang Tangfeng. Soyen kemudian bertanya, "Senior, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Manusia api reinkarnasi tersenyum tipis, dan kemudian dia mengatakan, 8 api suci yang kita miliki seharusnya bisa membatasi kekuatan dari Dewa Jahat yang telah menyebar di dalam tempat ini. Sementara sisanya untuk bisa melenyapkan kekuatan Dewa Jahat itu mungkin tergantung pada keberuntungan kita. Detik berikutnya, manusia api reinkarnasi telah menyentuh dahinya yang terdapat simbol api suci, dan detik berikutnya simbol api suci itu pun tiba-tiba saja lenyap. Lalu para budak api kali ini semuanya langsung tergeletak, dan kemudian sebuah pusaran hitam mulai terbentuk di bawah lantai dari para budak api tersebut. Itu merupakan pintu masuk untuk menuju tubuh dari Dewa Jahat yang telah tersegel. Kali ini manusia api reinkarnasi segera berkata, "Ayo, kita harus segera pergi menuju pusaran itu." Di bagian bawahnya merupakan tubuh dari Dewa Jahat.
Soyen dan juga Yun saling berpandangan, dan kemudian kekuatan api oranye emas telah membungkus tubuh dari mereka berdua. Lalu ketiganya melesat dengan sangat cepat untuk masuk ke dalam pusaran itu, karena sebenarnya pusaran ini merupakan jalan untuk menuju jurang yang benar-benar dalam di bawah sana. Sambil melintasi pusaran tersebut, kali ini manusia api reinkarnasi pun berkata, pusaran ini akan menuju jurang yang telah dikendalikan oleh tubuh dewa jahat, dan kita harus benar-benar mampu menemukan tubuhnya sebelum menghancurkan dan menghilangkan kekuatan jahatnya. Soyen, mari tingkatkan kecepatan. Dengan perlindungan api suci yang dimiliki oleh manusia api reinkarnasi dan juga api suci milik Soyen serta milik Yun, berbagai energi hitam yang berada di dalam pusaran ini telah benar-benar terobos, dan mereka bertiga secara perlahan akan mencapai dasar dari pusaran, di mana tempat itu adalah tempat dari dewa jahat disegel oleh dewa reinkarnasi 6 jalan. Semakin jauh ke dalam, Soyen bisa merasakan detak jantungnya berdebar-debar lebih keras lagi, dan fluktuasi ketakutan yang besar kini telah muncul di dalam hatinya. Jelas Soyen tahu bahwa perjalanan kali ini tidak semudah apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun juga yang akan dihancurkan adalah tubuh dewa jahat peringkat ke-6. Namun, demi bisa mendapatkan api suci peringkat ketiga, Soyen harus benar-benar menghancurkan hal itu. Jika tidak, maka Soyen hanya akan menjadi penjaga di dalam tempat ini, sesuai janji yang dia katakan kepada manusia api reinkarnasi surgawi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu menghancurkan tubuh dari dewa jahat peringkat ke-6 tersebut dan kemudian mendapatkan api suci peringkat ketiga seperti kesepakatan yang telah dia buat bersama dengan manusia api reinkarnasi surgawi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.